Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses apa saja yang terjadi proses itu terjadi secara benar, ya. Ada dasar hukumnya, ada sebab akibatnya, ya.
dengan adanya dasar hukum, dengan adanya penyebab, ya, dengan itu mendorong terjadinya sesuatu, terjadinya peristiwa, ya, sehingga dikatakan kejadian itu kejadian yang benar. Nah, karena ada dasar hukumnya, ya, ada sebab akibatnya. Nah, contohnya saja, ya, contohnya, ya, kalau kita membersihkan diri, ya, tentu itu memberikan ketenangan jiwa raga. Itu akibat. Ya, jiwa raga yang bersih itu memberikan ketenangan. Ya. Tuh. Jadi kalau jiwa raga kita bersih, mungkinkah akibat itu tidak ada? Ya, tentu tidak mungkin. Ya, apabila kita membersihkan jiwa raga, itu memberikan ketenangan jiwa raga, ya. Nah, memberikan ketentraman. Itu buah akibat. Buah itu pasti ada. Akibat pasti ada. Ya, sehingga dikatakan kebenaran. Nah, itu. Ya. Nah, itu deh. Kalau ada penyebab, tentu ada akibat. Penyebabnya ada, akibatnya tidak ada, itu tidak mungkin. Nah, itu deh. Contohnya kita sakit, tentu ada penyebabnya. Ya, kita sakit tetapi penyebabnya tidak ada, itu tidak mungkin. Nah, itu. Ya, dengan adanya penyebab, ada akibat. Ya, dengan adanya akibat, ya, berarti ada penyebab. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau kita menduga-duga, ya, dugaan itu bukan penyebab. Itu kepercayaan. Ya. Proses hukum tidak bekerja di situ. Nah, itu. Ya. Itu deh. Ya, proses itu bekerja kalau ada penyebab. Penyebab mendorong terbentuknya akibat. Itu proses bekerja itu. Tetapi kalau dugaan-dugaan itu bukan penyebab. Nah, itu deh. Ya. Kenapa ada? Ya, contohnya saja seperti negara ini. Ya. Negara ini ya, dikatakan maju tidak. Belum maju. Ya, yang menyebabkan negara tidak maju tentu ada penyebabnya. Nah, tentu ada itu. Nah, itu dia. Apakah penyebabnya itu terletak pada pemerintahan? Ya. Nah.
atau terletak pada masyarakat. Penyebabnya itu. Ya. Nah, pasti ada penyebabnya. Nah, itu dah. Contohnya di negara ini banyak perbedaan. Ya. Walaupun berbeda-beda, ya, tetapi masyarakatnya bisa dipersatukan. Berbeda tetapi bisa dipersatukan. Itu. Ya, fisiknya berbeda. Adat budayanya berbeda, ya. Ya. Tetapi dalam membangun negara, ya, itu bisa dipersatukan. Nah, yang dipersatukan itu tentu rasa persaudaraan. Ya, tentu itu yang bisa dipersatukan. Ya, kalau adatnya berbeda, budaya berbeda, dipersatukan dengan adat dan budaya yang lain tentu tidak mungkin. Nah, itu. Ya. Jadi yang menyebabkan masyarakat itu bersatu, ya rasa persaudaraan itu penyebabnya. Tentu rasa persaudaraan harus ditumbuhkan, dihidupkan. Nah, itu dia. Ya, nah, tentu harus dicari. Nah, kita harus mencari penyebab-penyebab. Ya, penyebab-penyebab yang akan memberikan akibat yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Nah, itu tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas, ya. Ya, untuk itu. Nah, itu dah. Ya. Nah. Contohnya seperti negara ini. Ya. Negara ini bersandar kepada bentuk pemerintahan, bentuk sistem pemerintahan. Negara bersandar di situ. Nah, kalau sistem pemerintahnya tepat, tentu negara itu jalannya lurus. Nah, kalau sistem pemerintahnya tidak tepat, tentu negara itu jalannya bisa berbelok, tidak lurus, terjadi penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, di situ terjadi kerusakan. Nah, itu ada sebab, ada akibat. Itu deh. Ya. Nah, jadi sistem pemerintahan itu harus tepat. Nah, sistem yang tepat itu berdasarkan bentuk wilayah, ya, bentuk daerah. Ya, sistem pemerintahan tentu berdasarkan kondisi keadaan, ya, daerah Indonesia itu sendiri. Nah, berdasarkan itu kita membangun sistem pemerintahan. Ya, bukan mencontoh kepada negara luar, bukan. Nah, itu dia. Ya. Nah,
Kenapa? Jadi negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Nah, setiap pulau berbeda alamnya. Setiap daerah berbeda budayanya. Atau ya, untuk mempersatukannya bagaimana? Ya, sistem apa yang dipakai? Ya, Al-Quran mengatakan ikuti jalan yang lurus. Atau ya, bertuhankan kepada yang satu. Kepada Allah yang satu. Nah, itu dia ya. Segala sesuatu datang dari yang satu, kembali kepada yang satu. Apa saja yang ada di langit dan di bumi itu berbeda-beda. Zatnya berbeda, makhluknya berbeda, benda-bendanya, segala sesuatu itu berbeda-beda itu. Tetapi semuanya datang dari yang satu. Itu dia. Ya, datang dari zat tunggal, kembali kepada zat tunggal. Itu. Ya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan pemerintahan, ya, negara Indonesia berbeda-beda pulau, berbeda budaya. Untuk mempersatukannya, ya, itu dipersatukan dengan seorang manusia. Atau ya, dipersatukan oleh seorang manusia. Tidak bisa dipersatukan oleh beberapa orang. Tidak bisa. Ya. Nah, itu. Contohnya presiden. Ya. Presiden itu dipilih 1 kali dari 5 tahun. Nah, tiap 5 tahun itu berbeda presidennya. Tidak sama itu. Ya. Negara terdiri dari perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan itu harus diikat dengan presiden yang sama. Ya, tidak boleh berubah. Atau artinya presiden itu kekal. Orangnya itu tetap. Nah, perbedaan ya itu digenggam oleh yang tetap. Nah, orang yang tetap. Nah, itu hukumnya itu. Kalau presiden diganti-ganti tiap 5 tahun, itu namanya kan tidak tetap itu. Nah, apabila presiden itu orang yang tidak tetap, tentu perbedaan yang ada di negara ini, ya, itu tidak terikat, ya, tidak bisa dipersatukan, karena perbedaan itu, ya, presiden yang berbeda-beda orangnya,
ya, itu bersifat tidak mengikat, tidak mempersatukan. Nah, itu hukumnya. Nah, itu seharusnya presiden itu harus tetap seumur hidup. Nah, sehingga saya mengatakan, ya, perbedaan yang ada di negara Indonesia itu harus disatukan, harus diikat dengan seorang raja. Raja itu tetap, nah, kedudukannya itu tetap sebagai raja. Seumur hidup berketurunan. Perbedaan digenggam oleh raja yang tetap. Atau digenggam oleh raja yang tetap berketurunan. Ya. Itu deh. Jadi perbedaan yang ada di negara ini itu tidak bisa dipertahankan, tidak bisa diikat, tidak bisa dipersatukan apabila presidennya itu diganti-ganti. Berbeda-beda. Tidak bisa. Nah, itu deh. Itu berdasarkan Al-Quran. Yang datang dari yang satu kembali kepada yang satu. Nah, itu. Nah. Raja itu satu. Nah. Sementara negara ini berbeda-beda. Berbeda daerah, berbeda alam, berbeda budaya, banyak perbedaan. Itu diikat oleh raja yang satu. Nah, itu. Ya. Itu deh. Nah, sehingga negara ini, ya, sistem pemerintahannya itu harus dirubah. Ya, itu dengan monarki. Nah, ya, bukan monarki bebas, ya. Tentu monarki konstitusional. Ya, diikat dengan hukum. Nah, itu. Ya, berdasarkan undang-undang. Nah, itu ya. Ya, sehingga raja itu sebenarnya kan simbol untuk mempersatukan perbedaan. Ya, raja adalah kepala negara. Ya, bukan kepala pemerintahan. Kepala negara. Ya, kekuasaannya seumur hidup berketurunan. Ya, tidak bisa diganti oleh orang yang berbeda. Ya, itu oleh darah yang berbeda. Itu tidak bisa itu. Ya, contohnya saja seperti saya jadi raja. Ya, sesudah saya digantikan oleh anak saya. Setelah itu digantikan oleh cucu saya. Seperti itu ya. Ya. Nah, itu bukan digantikan oleh pihak lain, orang lain ya. Kalau digantikan oleh orang lain, pihak lain, ya, maka perbedaan yang ada di negara ini, ya, nah, itu nggak bisa dipersatukan. Nah, itu, ya, tidak terikat, bisa lepas itu. Bisa terpecah belah, bisa bercerai-berai. Itu hukum sebab akibat ya. Nah, keempat, ya memang sulit ya. Untuk mengangkat seorang raja kan sulit ya.
Ya. Ya, tidak mudah itu. Karena berbeda-beda, ya, banyak perbedaan di negara ini. Ya, itu. Jadi sistem pemerintahan harus dirubah. Ya. Untuk mempersatukan perbedaan itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi raja itu kepala negara. Ya. Di bawahnya itu ada lembaga-lembaga negara, termasuk presiden. Ya. Sebagai kepala pemerintahan itu di bawah raja. Nah, itu. Ya. Jadi ini harus dipelajari, harus dikaji hukum sebab akibat itu. Nah, tidak bisa kita mencontoh kepada orang luar, negara luar. Nah, kita mempergunakan sistem pemerintahan parlementer. Nah, ya, atau sistem pemerintahan seperti sekarang presidensial. Ya, itu tidak cocok. Ya, tidak sesuai. Tidak sesuai dengan perbedaan yang ada di negara ini. Nah, ya. Nah, itu deh. Nah, tentu sistem pemerintahan itu sampai ke bawah, ya, itu berubah. Itu. Semuanya berubah total itu. Ya. Nah. Contohnya saja, ya, pemerintahan pusat itu membuat aturan. Nah, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan pusat itu aturan umum. Ya, belum tentu cocok dengan, ya, orang-orang yang ada di daerah. Peraturan-peraturan itu belum tentu cocok, sesuai, belum tentu. Jadi apabila aturan itu diturunkan kepada pemerintahan daerah, sampai di daerah tentu aturan itu, ya, itu pun harus diurai, harus dikembangkan, harus diperjelas aturan itu. Harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, itu membutuhkan kehadiran masyarakat untuk menyesuaikan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya, di daerah, ya. Itu disesuaikan, dibutuhkan kehadiran masyarakat. Nah, itu, ya, sehingga di daerah itu ya harus ada, ya, lembaga, ya, majelis permusyawaratan rendah. Atau majelis permusyawaratan rakyat rendah. Ya. Itu harus ada di daerah itu. Di situ harus ada, ya, alim ulama harus ada di situ. Atau orang-orang adat harus ada di situ. Nah, ya, bukan DPR saja. Ya. Jadi majelis permusyawaratan rakyat rendah itu terdiri dari, ya, DPR, tingkat daerah, ya. Terdiri dari alim ulama, ya, terdiri dari,
ya, orang-orang adat. Jadi aturan-aturan itu harus disesuaikan dengan adat, disesuaikan dengan agama, atau disesuaikan dengan budaya daerah tersebut. Itu. Ya. Kenapa itu? Nah, jadi pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya, tidak bisa bekerja sendiri dalam membuat aturan. Nah, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, dia membuat undang-undang. Dia membuat undang-undang sendiri. Nah, itu tidak bisa. Ya. Ulama Indonesia harus ikut di dalam pembuatan undang-undang itu. Karena rakyat Indonesia itu kebanyakan Muslim, Islam. Sehingga Majelis Ulama Indonesia harus diangkat atau dibentuk menjadi Dewan Ulama Indonesia. Itu ikut di dalam membuat undang-undang, aturan. Itu dia, ikut menolak atau mensahkan undang-undang, aturan itu. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang kebanyakan Muslim. Itu di daerah pusat itu. Tetapi kalau di daerah perkotaan, kita membutuhkan orang-orang adat, orang-orang agama, alim ulama, DPR tingkat kota, untuk membuat aturan, aturan yang cocok, yang sesuai dengan daerah tersebut, disesuaikan dengan budayanya, alamnya, adatnya. Itu dia. Disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Jadi ada perbedaan. Jadi hukum sebab akibat itu harus diketahui. Apabila terjadi kerusakan, penyebabnya datang dari mana? Itu deh. Seperti aturan-aturan itu tidak cocok dengan masyarakat. Penyebabnya apa? Orang adat tidak ikut serta di dalam membuat aturan. Alim ulama tidak ikut serta di dalam membuat aturan. Apabila aturan itu diturunkan, terjadi penolakan. Itu kan akibat itu. Jadi alim ulama, orang-orang adat, itu harus dimasukkan ke dalam lembaga negara. Itu tingkat kota. Itu dia. Itu hukum-hukumnya. Kenapa itu? Belum lagi yang lain.
persoalan-persoalan lain. Al-Quran mengatakan datang dari yang satu kembali kepada yang satu. Digenggam oleh yang satu. Yang satu itu zat tunggal. Yang satu itu. Allah seperti itu. Allah itu kebenaran. Jalan. Jalan yang diikuti oleh manusia, yang dipegang oleh manusia. Jalan yang satu, jalan yang lurus, itu Allah itu. Yang berpegang teguh kepada Allah, artinya kita berpegang kepada aturan-aturan. Berpegang kepada jalan. Itu. Allah itu satu. Meliputi langit dan bumi, meliputi semuanya. Ada. Jalan itu satu. Jalan itu membawa manusia kemana? Tentu ada tujuannya itu. Contohnya saja jalan itu membawa manusia, memperjalankan manusia ke surga. Kemudian jalan itu berfungsi untuk memperbaiki tata letak diri manusia di hadapan zat tunggal. Di hadapan zat tunggal. Sama dengan seorang raja. Anak buahnya itu. Anak buah raja itu. Itu tempat duduknya di mana? Tentu menyesuaikan dengan raja. Menyesuaikan. Itu membutuhkan ilmu. Contohnya raja. Itu orang tertinggi, orang nomor 1. Presiden orang nomor 2. Itu tempat duduknya di mana? Tentu di samping raja. Perdana Menteri nomor 3. Tempat duduknya di mana misalkan? Tentu di samping presiden. Disesuaikan itu. Menteri-menteri itu di belakang presiden. Seperti itu. Itu membutuhkan ilmu. Jadi Allah itu sebuah jalan untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kenapa? Allah itu sebuah jalan untuk meletakkan diri manusia pada tempat yang tepat. Menyesuaikan dengan zat tunggal. Orang-orang itulah yang dikatakan mengikuti jalan yang lurus. Selurus dengan zat tunggal. Itu. Kalau kita buka kaji ini tentu melebar ini ya. Saudara.
Jadi raja itu, ya, itu ibaratnya itu, ya, seperti zat tunggal tadi. Nah, ya, para pejabat, ya, masyarakat, ya, itu tata letaknya disesuaikan dengan raja. Nah, itu deh. Ya, disesuaikan. Ya. Nah, kemudian tujuan daripada tata letak itu tentu untuk menghidupkan kemajuannya. Ya, letakkan segala sesuatu pada tempatnya itu berfungsi untuk menghidupkan, menegakkan, mengangkat, meluruskan kehidupan manusia. Itu fungsinya. Tetapi kalau manusia keluar dari tata letak, maka di situ terjadi penyimpangan, terjadi kerusakan. Nah, itu. Ya, itu deh. Jadi negara ini berkembang, ya, negara ini maju apabila tata letak masyarakatnya, nah, pejabatnya, nah, di hadapan raja itu, ya, tepat, sesuai. Nah, itu. Ya. Apabila tata letak dirinya tepat di hadapan raja, ya, sesuai, ya, nah, maka terbukalah jalan untuk kemajuan itu. Ya, jalan untuk perkembangan itu. Terbuka jalan untuk itu. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya. Nah, itu deh. Nah, saya harus menjelaskan ini tentu berulang-ulang. Ya. Karena untuk memahami ini kadang-kadang sulit ini. Ya. Supaya kita paham tentu dengan kalimat yang tepat, yang pas. Kalau tidak tepat tentu, ya, sulit memahaminya. Itu deh. Nampak deh. Ya. Sama dengan keluarga, seperti bapak. Ya, bapak punya anak 10 orang. Ya. Nah, tentu anak itu, ya, itu tentu duduk berdekatan dengan bapaknya, atau menyesuaikan. Ya, anak yang nomor 1, anak yang nomor 2, nomor 3, ya, sampai anak yang terakhir. Nah, itu tempat duduknya tentu disesuaikan. Ya, itu bapaknya di tengah-tengah. Atau keteraturan itu, ya, tempat duduk yang teratur, yang tepat, itu menghidupkan keluarga tersebut, memberikan kekuatan, mendorong pertumbuhan keluarga itu. Nah, itu kalau tata letaknya, tempat duduknya tepat, ya, teratur. Nah, itu. Ya. Nah. Tetapi kalau anak-anak dari seorang bapak, ya, nah, tempat duduknya tidak beraturan. Ya. Nah, kita punya anak 10 orang. Ada anak yang duduk di samping kita, ada pula yang menjauh. Nah, ada pula yang keluar dari rumah. Itu, ya, itu keluarga itu bisa berantakan itu. Bisa berantakan. Ya, tidak bersatu. Tidak kuat. Tidak kokoh.
Nah, kehidupan keluarga seperti itu bisa jatuh, bisa runtuh. Nah, negara seperti itu. Nah, itu deh. Ya, jadi ini ilmu apa ini? Nah, Al-Quran mengatakan, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tempat yang tepat, yang lurus, sejajar. Nah, itu. Ya, tentu tata letak yang saling mengikat. Nah, tata letak yang saling mendorong pertumbuhan. Nah, itu deh. Kenapa itu? Apabila bapaknya punya anak 10 orang, ada anak yang duduk di sampingnya. Ada yang duduk di belakangnya. Ada pula anak yang duduk menjauh darinya. Atau kalau bapak itu berbicara tidak terdengar oleh anak itu karena tempat duduknya jauh. Nah, ada pula anak yang keluar dari rumah. Kalau bapak itu berbicara tentu tidak terdengar oleh anaknya itu. Tuh. Ya. Nah, artinya bapak itu tidak mampu. Tidak bisa. Nah, membangun keluarganya apabila keadaannya seperti itu. Nah, ya, tidak bisa mensejahterakannya, tidak bisa mempersatukannya. Raja seperti itu. Nah, penguasa seperti itu. Penguasa punya bawahan. Bawahannya ada yang duduk di sampingnya. Ada yang duduk di belakangnya, misalkan. Ada yang duduk berdekatan dengannya. Ada pula yang jauh duduknya, yang menjauh. Nah, kalau raja itu berbicara, tentu didengar oleh orang yang dekat. Apa kata raja? Tapi kalau dia duduk menjauh, tentu tidak terdengar itu perkataan raja. Aturan-aturan yang diberikan oleh raja tidak terdengar karena duduknya jauh dari raja. Nah, itu apalagi dia pergi keluar, tentu tidak terjangkau oleh raja. Itu apa yang dikatakan oleh raja, yang diperintahkan, aturan yang diberikan, itu tidak sampai kepada bawahannya. Karena bawahannya tidak ada di sampingnya, jauh. Nah, itu apa akibatnya kepada pemerintahan? Tentu pemerintahan tidak terselenggara. Atau pembangunan tidak jalan. Atau persatuan negara itu bisa rusak, bisa runtuh. Nah, kan nampak. Ya, itu akibat itu. Ya. Tetapi apabila raja itu memiliki bawahan, dan bawahannya duduk di sampingnya, berdekatan dengan dia, tentu apa yang dikatakan raja terdengar olehnya. Apakah itu perkataannya, nasihatnya, aturan-aturannya, perintahnya terdengar. Atau, tentu pemerintahan itu bisa dijalankan sebaik-baiknya. Itulah. Dan masyarakat itu bisa dipersatukan. Jadi ada sebab, ada akibat. Di dalam Al-Quran sebenarnya kan tentang sistem pemerintahan ini ada. Cuman tidak terjangkau oleh pikiran.
Nah, itu ya, seperti kita orang Indonesia. Indonesia berbeda dengan Arab. Nah, Indonesia berbeda dengan Arab. Alamnya berbeda, budayanya berbeda, tidak sama. Banyak perbedaan. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa mencontoh ya, bentuk pemerintahan Arab. Nggak bisa. Ya. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Arab itu tidak bisa dicontoh. Tidak bisa diikuti. Karena berbeda. Nah, itu. Kenapa itu? Walaupun Arab itu Islam, ya, tetapi alamnya berbeda, kondisinya berbeda dengan Indonesia. Sehingga sistem pemerintahan Arab itu tidak cocok untuk wilayah Indonesia. Nah, jadi kita harus membuat sistem pemerintahan ya mengikuti daerah kita sendiri, disesuaikan dengan daerah kita. Nah, kenapa? Ya, itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya, itu deh. Ya. Untuk melihat semuanya ini tentu harus dipelajari ya. Ya, dipelajari kelebihan, kekurangan. Ya. Atau dipelajari hukum sebab akibatnya. Ya, kalau ada penyebab tentu ada akibat. Atau ya, kalau ada akibat, ya, itu penyebabnya datang dari mana? Tentu harus ada itu. Nah, jadi sistem pemerintahan negara Indonesia itu harus diperbaiki, dirubah secara total. Ya, kenapa ada? Ya, banyak yang harus diperbaiki. Ya, bukan sekedar mengikuti. Kalau kita mengikuti yang lama, tentu akibatnya sama. Kalau kita mengikuti sistem yang lama, itu akibatnya sama itu. Nah, itu Al-Quran mengatakan, robahlah apa yang ada pada dirimu. Apabila engkau menginginkan perubahan. Nah, itu deh. Ya, contohnya saja. Ya. Pakaian kita misalkan jelek, pakaian kita jelek, ya kotor, ya pakaian yang jelek, pakaian yang kotor, pakaian yang sudah usang, itu melemahkan semangat, melemahkan tenaga, melemahkan kemampuan. Itu artinya kemampuan kita. Ya, untuk berusaha itu dilemahkan oleh pakaian yang sudah usang. Nah, itu dia. Jadi kita harus memperbaiki diri kita, merubah diri, rubahlah apa yang ada pada dirimu. Pakaian yang usang kita ganti dengan yang baru. Nah, itu. Nah, apabila kita memakai pakaian baru, itu mendorong kekuatan. Membangkitkan kekuatan, membangkitkan semangat. Itu memberikan kemampuan kepada kita untuk merubah. Nah, itu untuk membangun.
Sehingga terjadi perubahan pada diri manusia. Itu deh. Jadi apabila kita mempergunakan sistem yang lama, ya, itu melemahkan semangat, melemahkan kemampuan. Tetapi kalau sistem pemerintahan diganti dengan yang baru, itu memberikan kekuatan, meningkatkan kemampuan kita dalam membangun. Itu harus diperbaiki. Ya, sistem itu harus diperbaiki. Kenapa itu? Itu deh. Berpikir kita untuk merubah negara ini, untuk memperbaiki negara itu harus berpikir. Pemerintah harus berpikir. Bagaimana caranya, bagaimana jalannya ada. Tetapi kalau pemikiran mereka tidak jalan, tentu saya yang harus turun. Saya sendiri yang akan turun untuk merubah sistem pemerintahan itu. Itu deh. Ya, bagaimana lagi? Jadi Al-Quran mengatakan, rubahlah apa yang ada pada dirimu. Untuk apa dirubah? Apa tujuannya? Untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita dalam membangun, dalam memajukan negara ini. Kenapa? Jadi itu harus dipahami. Kadang-kadang kita sering membaca Al-Quran tapi kita tidak paham. Tidak mengerti. Itu deh. Harus diperhatikan oleh pemerintah. Saya bisa saja ini, kalau saya ditunjuk jadi presiden, bisa saja ini. Saya rubah semuanya. Itu. Tapi saya harus diangkat secara langsung menjadi presidennya. Tidak perlu pakai pemilu. Bisa saja. Itu. Tentu setelah saya jadi presiden, tentu saya rubah sistem pemerintahan ini secara total. Atau tentu berdasarkan hukum. Ada dasar hukum. Ya. Kenapa kita harus merubahnya? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Itu. Apa tujuan dari perubahan itu? Itu harus dimengerti itu. Oleh orang-orang pemerintah. Orang-orang yang memiliki ilmu tentang pemerintahan harus mengerti itu. Kan itu deh. Itu. Semuanya tentu dihitung. Kita menghitung untung rugi, menghitung manfaat, bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau merugikan, berakibat baik atau berakibat buruk, itu diukur semuanya itu. Atau seperti ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia itu harus diangkat menjadi Dewan Ulama Indonesia, menjadi lembaga negara. Apa manfaatnya? Itu bermanfaat di dalam memperhatikan
dijadikan undang-undang, aturan yang cocok, yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakan Islam. Nah, itu Dewan Ulama Indonesia, ya, itu dijadikan lembaga negara, ya, ikut campur dalam pembuatan undang-undang, aturan-aturan. Nah, itu manfaatnya apa? Nah, tentu bermanfaat untuk mengatur masyarakat yang kebanyakan Islam. Tentu bermanfaat untuk itu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi undang-undang itu, aturan itu disesuaikan dengan masyarakat. Ya, yang kebanyakan Islam. Itu. Ya. Nah, sehingga aturan-aturan itu tidak menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu ada manfaatnya. Ya. Nah, tetapi kalau Dewan Ulama Indonesia tidak ikut di dalam membuat undang-undang, aturan, apabila aturan-aturan itu diturunkan ke tengah-tengah masyarakat, itu kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan umat Islam. Ya, nah, itu tidak sesuai dengan kondisi umat Islam, itu bertentangan. Nah, itu menimbulkan masalah, menimbulkan perkara, menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Nah, itu deh, kenapa ada? Dan begitu pula adat. Nah, itu, ya, di setiap daerah, di setiap perkotaan, ya, itu orang-orang adat harus ikut di dalam membuat aturan-aturan daerah. Ya, orang adat, ya, orang-orang Islam ikut di dalam membuat aturan-aturan untuk daerah-daerah perkotaannya, kabupaten. Aturan itu disesuaikan dengan adat, kebudayaan yang dianut oleh daerah itu. Nah, disesuaikan dengan agama Islam di daerah itu. Nah, sehingga tidak terjadi pertentangan, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perlawanan di tengah masyarakat apabila aturan itu diturunkan. Nah, itu dia. Nah, jadi dikaji hukum sebaik-baik itu, dipelajari. Akan nampak. Ya. Nah, jadi ini sistem baru ini. Ya, di tempat lain tidak ada ini sistem ini. Ya. Bahkan orang tidak memikirkan, tidak terpikirkan oleh dia tentang sistem ini. Itu. Kenapa ada? Ya. Dengan mempelajari Al-Quran, ya, sistem pemerintahan ini, ya, itu kelihatan ini, tampak ya, mana sistem pemerintahan yang tepat, yang sesuai, ya, untuk daerah kita, untuk negara kita. Atau, ya, seperti sekarang, ya, pemilihan presiden, banyak yang mencalonkan diri jadi presiden. Itu, ya.
Tapi apakah mereka memahami sistem pemerintahan? Keuntungan dari sebuah sistem pemerintahan, kerugian dari sebuah sistem pemerintahan. Itu harus dipahami. Nah, itu. Apa akibat yang timbul dari sebuah sistem pemerintahan? Nah, itu deh. Apabila sistem pemerintahan itu tidak tepat, apabila sistem pemerintahan itu tidak tepat, tidak sesuai, maka aturan-aturan yang diturunkan kepada masyarakat, itu bisa menyimpang. Aturan-aturan itu bisa menyimpang, pelaksanaannya, penyelenggaraannya. Nah, itu akibat apabila sistem pemerintahan tidak tepat. Cara kerjanya itu tidak tepat. Jadi harus tepat. Nah, jadi seorang presiden harus mengetahui manfaat dari sebuah sistem pemerintahan. Mengetahui keuntungan dari sebuah sistem pemerintahan. Ada. Mengetahui kerugian, kelemahan dari sistem pemerintahan. Jadi ada sebab, ada akibat. Bukan menjalankan saja. Kita mencalonkan diri jadi presiden. Kita hanya menjalankan saja. Itu. Sementara sistem pemerintahannya tidak tepat. Apabila sistem pemerintahan itu tidak tepat, jika dijalankan, itu merusak kepada masyarakat. Atau bisa merusak keutuhan negara ini. Merusak pembangunan negara ini apabila sistem pemerintahan tidak tepat. Itu dia. Tentu sistem pemerintahan, kita berbicara sistem pemerintahan tentu tidak sebatas ini. Tentu banyak bagian-bagian, itu banyak. Saudara ya. Nah itu. Jadi itu hukum. Hukum sebab akibat. Itu dia. Jadi Al-Quran mengatakan perhatikan langit dan bumi, perhatikan tanda-tanda yang ada di langit dan di bumi. Perhatikan segala sesuatu. Dengan cara itu kita mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan ilmu pengetahuan apa saja. Termasuk pengetahuan tentang pemerintahan. Itu dia. Akan nampak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Segala sesuatu sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Setiap urusan itu, setiap persoalan itu sudah ada caranya, jalannya untuk menyelesaikannya. Sudah ada. Cuman kita belum menemukan.
Karena kita tidak berpikir, tidak memikirkan. Itu deh. Setiap daerah, setiap negara itu ada persoalan. Setiap persoalan itu ada cara-cara untuk menyelesaikannya. Itu. Nah, tentu kita harus memikirkan, kita harus mempelajari. Tetapi kita kebanyakan tidak mempelajari, tidak memikirkan. Tentu tidak tahu jika terjadi persoalan di negara, di tengah-tengah masyarakat, kita tidak tahu cara menyelesaikannya. Itu. Kenapa itu? Ya, makin lama kehidupan negara, makin lama makin tidak teratur, makin jatuh, makin kacau. Kita membutuhkan ilmu untuk menyelesaikan itu. Tetapi karena kita tidak berpikir, tentu kita tidak dapat ilmunya. Akibatnya urusan negara tidak selesai. Calon presiden harus tahu persoalan itu. Kalau tidak tahu, tidak usah jadi presiden. Itu tidak usah mencalonkan diri jadi presiden. Kalau tidak mengerti. Itu deh. Ya. Jadi kita menjadi presiden bukan sekedar mengikuti, tetapi juga memperbaiki, merubah. Itu. Ya. Sehingga negara ini terselenggara dengan baik, dengan sempurna. Apabila kita mengikuti yang lama, cara-cara lama, tentu akibatnya sama saja, hasilnya sama saja. Tidak ada perubahan. Itu deh. Apakah saya perlu turun untuk menyelesaikan, untuk jadi presiden? Ya, kita siap saja ini. Itu. Tetapi kalau saya ditunjuk jadi presiden, ya saya harus diangkat jadi presiden secara langsung. Tidak pakai pemilu. Karena tujuan kita menyelesaikan urusan negara. Bukan bersaing. Jadi, tujuan saya kan menyelesaikan urusan negara. Tetapi kalau saya kalah di dalam perdebatan, kenapa saya kalah? Karena saya tidak menghafal pendapatan negara berapa, pemasukan negara bagaimana, segala macam. Saya tidak hafal itu. Kalau saya ikut berdebat di dalam pencalonan diri sebagai presiden tentu kalah saya itu. Itu deh. Sementara kita punya pengetahuan untuk menyelesaikan urusan. Itu. Kita ditunjuk untuk menyelesaikan urusan. Tidak melalui persaingan. Seperti Nabi, Rasul, dia ditunjuk jadi Rasul. Ditunjuk jadi Nabi. Ditunjuk jadi Rasul. Tidak bersaing pula dia. Bersaing beberapa orang untuk diangkat jadi Rasul. Tidak.
ditunjuk langsung jadi rasul, jadi pemimpin. Nah, itu. Ya. Orang yang bisa diangkat menjadi pemimpin secara langsung itu orang berilmu, orang yang mengetahui, orang yang mengerti tentang pemerintahan. Itu ditunjuk secara langsung tanpa pemilu. Karena dia mengerti tentang pemerintahan. Nah ini, ya, orang-orang yang mencalonkan diri sebagai presiden, itu orang-orang yang tidak memahami tentang pemerintahan. Ya, mereka berlomba, mereka bersaing antara mereka untuk mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kursi kepresidenan. Mereka bersaing. Nah, itu. Ya. Itu deh. Seorang rasul diangkat langsung, ditunjuk langsung menjadi pemimpin. Karena dia mengerti tentang pemerintahan. Nah, tidak untuk mendapatkan kursi kepemimpinan itu tidak bersaing, tidak berlomba dengan yang lain, enggak. Nah, orang yang berlomba itu tentu orang yang pengetahuannya kurang tentang pemerintahan. Ya, enggak mengerti. Dia hanya mengerjakan saja. Dia patuh seperti robot saja. Kita mencalonkan diri menjadi presiden. Setelah kita diangkat jadi presiden, kita patuh seperti robot. Nah, ya, seharusnya kita merubah, kita memperbaiki. Nah, itu. Ya, bukan patuh seperti robot saja kita. Menjalankan, ya, pekerjaan sebagai seorang presiden, bukan. Nah, itu. Kenapa? Ya. Itu deh. Ya. Jadi apabila kita diangkat, ditunjuk langsung menjadi presiden, nah, ya, kita tidak seperti robot saja menjalani aturan itu. Ya, kita juga harus mengembangkannya, memperbaiki sistem pemerintahan, ya, memperbaiki segala sesuatu. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, ya. Ya. Banyak orang yang ingin jadi presiden, banyak. Ya, memiliki ilmu yang tinggi, pengetahuan yang tinggi. Ya. Tetapi pengetahuan yang tinggi tidak menjamin negara itu makmur di tangannya. Itu tidak menjamin. Pengetahuan yang tinggi, ilmu yang tinggi tidak menjamin negara itu kuat di tangannya, maju di tangannya, bersatu di tangannya. Itu tidak menjamin. Walaupun ilmunya tinggi, pengetahuannya tinggi. Ya. Itu deh. Ya. Kenapa ada? Ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan, ya, memperhatikan cara kerjanya, sistemnya, hukum sebagiannya. Bukan hanya mengandalkan ilmu. Itu. Ya. Kita mencalonkan diri jadi presiden kadang-kadang mengandalkan ilmu semata. Ada. Mengandalkan ahli, keahlian. Ya. Yang dituntut bukan ilmu saja. Banyak yang dituntut sebagai seorang presiden. Ada. Ya. Seperti tubuh kita, ada jasmani, ada rohani.
jasmani dan rohani itu dipakai dalam membangun. Nah, kenapa ada? Dipakai. Nah, contohnya seperti budaya, adat budaya. Ya. Nah, di dalam adat istiadat ya, di dalam itu ada tari-tarian. Nah, tari-tarian itu berfungsi untuk mengharmoniskan hubungan kita dengan masyarakat. Ya, acara-acara adat, ya, acara-acara adat itu berfungsi untuk mengharmoniskan hubungan kita dengan masyarakat. Nah, itu, ya, presiden harus mengetahui. Seperti sholat jamaah, sholat berjamaah itu berfungsi untuk mempersatukan ikatan antara masyarakat. Presiden harus mengetahui itu. Jadi hidup kita tidak tegang, tidak kaku. Ya, hidup kita tidak tegang, tidak kaku. Hidup kita dilembutkan dengan adat, dilembutkan dengan agama ada. Itu harus diperhatikan. Apabila adat ditiadakan, bagaimana hidup kita? Tentu tegang saja terus. Ya, ada istiadat ditiadakan. Tentu hidup kita tegang terus, kaku terus. Tidak ada yang melembutkan. Ada istiadat diperlukan untuk melembutkan jiwa raga. Agama diperlukan. Nah, ya sama. Ya, untuk melembutkan, untuk meluruskan. Nah, seorang presiden harus tahu. Itu sebabnya saya mengatakan untuk jadi presiden, ya, bukan ilmu saja yang diandalkan. Kita harus mengetahui semuanya. Ya, kita harus pandai bermain untuk mengelola negara, untuk membangun kehidupan masyarakat. Ya, kita harus pandai bermain, memanfaatkan. Nah, itu ada istiadat. Nah, ya. Agama, ibadah-ibadah dalam agama, ya, untuk menciptakan keharmonisan, untuk melembutkan kehidupan ini, mengharmoniskan kehidupan masyarakat. Ya, banyak yang kita butuhkan. Kalau saya berbicara terus ini tentu ya, pembicaraan ini masuk ke dalam hubungan antara manusia, antara suku, antara masyarakat, hubungan antara keluarga, ya, itu masuk ke sana. Atau ya, negara ini kuatnya itu diperkuat dengan apa? Kokohnya negara ini dengan apa? Itu dengan rasa persaudaraan, ya, rasa kekeluargaan. Ya, rasa kekeluargaan itu ada di dalam adat, terbentuk di dalam adat. Pemerintah harus tahu. Atau calon presiden harus tahu. Kalau tidak tahu, tidak usah jadi presiden. Itu. Ya. Kenapa?
jadi banyak yang harus diperbaiki ya di dalam negara ini. Ya, itu dia. Ya. Nah, jadi kalau misalkan saja ya, kita ditunjuk jadi presiden, kalau saya yang ditunjuk itu langsung naik, ya. Tidak perlu pakai pemilu. Ya. Ya. Kalau pakai pemilu itu tidak mau saya. Ya. Itu artinya saya disuruh bersaing. Ya. Pasti kalah itu. Ada. Ya. Kenapa? Ya. Tujuan kita menyelesaikan urusan negara. Ada. Apabila kita memiliki pengetahuan, ya, memiliki cara, ya, sistem, itu, ya, pandai kita dalam bermain membangun negara, itu, ya, kepandaian kita itulah yang seharusnya, ya, yang membawa kita menjadi presiden. Atau seperti seorang rasul itu ditunjuk jadi pemimpin. Tidak bersaing dengan orang lain, tidak berlomba. Nah, dia ditunjuk langsung karena dia punya pengetahuan, mengerti, ya. Nah, itu deh. Ya. Nah, jadi orang-orang yang mencalonkan diri jadi presiden, ya, kalau dia tidak memahami pemerintahan, nah, ya, itu tidak bisa ditunjuk jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, dia seperti robot. Nah, itu. Patuh seperti robot saja dia. Yang padahal untuk memimpin itu diperlukan berbagai hal. Ya, untuk memimpin, untuk membangun, untuk mempersatukan. Nah, itu. Untuk memajukan negara ini diperlukan berbagai hal. Banyak yang diperlukan. Perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Nah, itu. Sehingga kita harus memahami untung rugi, ya, dalam sebuah sistem pemerintahan. Ya, itu. Apa untungnya, apa ruginya, apa manfaatnya. Itu nih. Ya. Nah, jadi harus dirubah. Itu nih. Ya. Jadi apabila saya diangkat jadi presiden, itu sistem pemerintahan itu berubah di tangan saya secara total. Dari atas sampai ke bawah itu berubah secara total. Nah, itu sudah ada di dalam kepala saya itu. Pengetahuan itu sudah ada di dalam kepala saya itu. Nah, itu. Ya. Itu sebabnya kita tidak mau bersaing. Ya, bersaing mencalonkan diri jadi presiden tidak mau, ya, karena saya pasti kalah itu. Tapi kalau langsung diangkat itu saya mau itu. Nah, itu. Ya, karena saya punya pengetahuan untuk menyelesaikan urusan negara ini. Ya, jadi. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami untuk pada malam hari ini. Ya, supaya kita pikirkan, kita bicarakan, kita musyawarahkan,
bersama sehingga menjadi terang benderang. Demikian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.